Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat, adik-adik jemaah Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sudah sawalannya sudah selesai Bu? Puasa Sawal sudah selesai belum? Alhamdulillah yang sudah, yang belum alhamdulillah juga. Nanti masih ada, ini masih tanggal 19 Sawal. Masih ada waktu 11 hari lagi. 10 atau 11 hari lagi ya. Ini baru tanggal 19 Syawal. Masih ada kesempatan insyaallah untuk mengejar. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal. Di sini para ulama, Ibnu Qatadah mengatakan tidak harus berurutan. Imam Nawawi mengatakan tidak harus berurutan, tapi berurutan lebih baik. Selama di bulan Syawal pokoknya 6 hari. Dan tidak harus berurutan. Ini adalah keringanan, kemurahan dari Allah. Kalau berurutan kita aduh berat ya. Tanggal 2 Syawal harus sudah puasa. Padahal banyak tamu. Silaturahim keluarga sendiri. Tamunya anak-anak sendiri tamunya. Ada anak yang ke-1, kedua, ketiga datang, kemudian silaturahim yang lain ya. Maka biasanya ada waktu jeda. Nah, di waktu jeda itu kita tetap menjaga tidak makan berlebihan ya, karena setelah puasa itu 1 bulan itu dilatih fisik, dilatih amaliyah baik fisik baik batin ya oleh Allah dengan Ramadan itu dengan bulan tarbiyah, dengan bulan riyadhah, bulan pendidikan dan bulan latihan. Latihan apa? Latihan semuanya sebenarnya. Latihan sabar ya udah pasti, itu masalah hati. Tapi latihan fisik, ternyata medis ini mengatakan ya bagus ketika puasa itu dilatih fisik kita. Karena ibarat mesin kita ini terus giling terus, makan itu kan apa? Pencernaan terus, sekolah terus, capek. Butuh energi. Ya. Padahal mungkin asupan kurang. Asupan energi itu darah itu dipompa dengan adanya oksigen. Nah disitulah nanti dengan adanya puasa itu detox. Karena kemarin saya ngobrol dengan seorang yang dekat dengan dokter tim kepresidenan ya, dengan Wapres Pak Maruf Amin. Beliau mengatakan ya racun itu dari dalam tubuh kita dan obatnya pun dari dalam tubuh kita. Jadi Allah telah siapkan semua itu dalam diri kita. Racunnya dari dalam diri kita juga, dari badan kita, obatnya pun dari dalam diri kita. Nah, cuman kita harus menggalinya, Bapak Ibu. Biar ketika kita diberikan dan ditunjukkan oleh Allah itu sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu maksud surat Al-Fajr itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini saya ya dulu memaknai ayat ini nanti kalau kita sudah meninggal, karena ada ayat masuk surga gitu ya Bu ya. Nah ketika beliau sampaikan kan Quran itu berguna untuk orang yang hidup. Mumpung kita masih hidup, bagaimana caranya menjadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, menjadi hamba Allah yang Allah ridho itu bagaimana? Dan ini ternyata dikupas ya. Kalau orang punya ilmu dokter dan akidahnya lurus, Pak, masya Allah. Sebenarnya wa fi anfusikum afala tubsirun itu benar. Apa yang dalam diri kita itu diolah, dipikirkan, didetailkan dengan anatomi tubuh kita, Pak.
orang dokter-dokter itu imannya mungkin paling tinggi semua itu. Imannya tuh tinggi-tinggi banget karena ketika didetailkan diri kita ini wa fi anfusikum, ya, dalam diri kita itu banyak sekali kejadian keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan, yang Allah berikan pada kita. Sehingga apa? Iman tuh naik ketika memperhatikan kan struktur tubuh dari mata. Bagaimana mata itu bekerja dan sebagainya, Masya Allah. Nah, jadi orang yang dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang radiyatan mardiyah, yang dia ridho dan Allah pun ridho, itu yang bagaimana katanya? Yang sehat sebenarnya, sehat batinnya, sehat lahirnya. Aduh, saya kalau bicara itu kan jadi banyak kedoliman diri kita. Maka betul, bukan berarti Rabbana dzalamna anfusana itu ketika Nabi Adam mengatakan itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus pun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zalim terus pada diri kita tuh. Karena apa? Sakit yang Allah berikan pada kita itu, beliau mengatakan banyak terjadi akibat tangan kita sendiri. Jadi kita yang makannya nggak teratur, kita yang istirahatnya tidak teratur. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Darda. Ya, Abu Darda ini, monggo Pak, sebelah sini Pak. Abu Darda ini seorang sahabat Ansor dari Madinah, ya, yang ibadahnya itu, Masya Allah, pagi, siang, sore, malam itu tidak lain hanya baca Quran, puasa, sholat malam. Baca Quran, puasa, sholat malam. Sholat malamnya itu Pak, dari mulai setelah Isya sampai menjelang subuh. Ini temannya Salman Al-Farisi. Abu Darda ini orang yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ketika Nabi ini mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor. Salman bukan Muhajirin sebenarnya, tapi kan datang juga dari luar, ya, dari Persia, dari desa Jiyun namanya di Isfahan. Beliau orang anak saudagar juga, ya, ganteng, baik dan cerdas. Nah, ini Salman Al-Farisi. Punya teman namanya Abu Darda. Rasul persaudarakan dengan Abu Darda. Orangnya Abu Darda juga kalem, ya, tenang pembawaannya Abu Darda ini, dan Masya Allah tawadu, taat beribadah. Tapi disampaikan oleh apa namanya, oleh Salman, ini singkat cerita, walaupun bahasan Abu Darda dan Salman itu menarik, ya. Menariknya apa? Ketika Salman ini minta melamarkan seseorang kepada Abu Darda, aku pengen nikah sama si Ahwat itu, soleha banget, baik, cantik. Maka dimintalah Abu Darda untuk mengantarkan. Tapi yang diterima lamarannya Abu Darda, bukan Salman. Nah, ini kan cerita yang sangat Masya Allah, ya. Jadi semua persiapan mahar itu Salman sudah menyiapkan, dan minta Abu Darda untuk menyampaikan maksud lamaran kepada keluarga si Ahwat itu, dan keluarga Ahwat itu, si Ahwatnya khususnya, menyampaikan lewat ibunya, mohon maaf atas keterus-terangan ini, kami tidak bisa, kami menolak lamarannya Salman. Tapi kalau Abu Darda mau, anak saya mau. Jadi bayangkan teman, ya, saya misalnya contoh ngantar Ustaz siapa, misalkan Ustaz Yuda, ya. Ternyata saya mau ngelamarkan beliau, tapi orang itu mau ke saya, kan bahaya. Bukan bahaya, ya, tapi begitulah Salman itu. Allahu Akbar. Apa kata Salman? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka mulai saat ini mahar dan semua persiapanku aku hibahkan, aku hadiahkan buat Abu Darda. Silakan Abu Darda, saat ini engkau menikah dan aku saksinya. Wanita yang dia idam-idamkan pengen sama temennya. Nah, gitu kan. Tapi singkat cerita, Abu Darda ini orang yang taat beribadah kepada Allah, sampai dikatakanlah singkat cerita itu, tersebarlah berita bahwa beliau itu sampai tidak memperhatikan istrinya, keluarganya. Nggak sempat bercanda, ngobrol, karena ibadah terus. Sampai hanya Salman mengatakan, kamu jangan begitu. Suatu ketika Salman karena mendengar berita ini ingin menginap di rumahnya Abu Darda. Ingin menginap di rumah Abu Darda. Kemudian Salman ini tidur di rumahnya Abu Darda. Udah benar, sebelum tidur Isya itu benar, Abu Darda sudah mau sholat. Akhirnya ditahan sama Salman nih, kan, tidur aja. Tidur sebentar, bangun lagi, mau sholat lagi, tidur lagi nanti. Terus dibegitukan sama Salman. Sampai tengah malam bangun, mau sholat lagi, nanti masih lama subuhnya. Tidur lagi terus. Sampai mau subuh baru, menjelang subuh baru, nah ini silakan sholat.
Sampai berita ini tersampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa waktu itu Rasul membenarkan apa yang dikatakan Salman. Abu Darda, benar apa yang kamu yang Salman katakan, itu saudaramu. Wah, ibadah tuh jangan begitu-begitu banget juga. Nah, dalam konteks ini ada orang yang sampai bahasanya, maaf ya, keranjingan untuk beribadah, apa untuk sampai kehausan banget beribadah itu, ternyata berlebihan dalam ibadah pun nggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah, Allah itu punya hak, ya betul. Tapi badan kita juga punya hak. Dan keluarga kita pun punya hak. Nah, sepertiga gitulah dibagi waktu kita yang Allah berikan. Misalkan kalau 24 jam itu berarti sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk keluarga kita. Berarti 24 jam dibagi 3 berapa? 8 jam. Sebenarnya begitulah kalau hitungan matematisnya, Allah alamnya. Berarti kalau dihitung kuantitas waktu ibadah kita kepada Allah paling cukup 8 jam saja. Pernah nggak kita menghitung? Coba aja dihitung. Kalau orang yang beriman, berakal, kita menghitung dengan akal kita. Setiap sholat itu berapa menit kita butuhkan. Nah, itu menjadi muhasabah buat kita, evaluasi buat kita. Jangan-jangan kita kurang 8 jam. Nah, kalau kurang 8 jam ini masalah berarti. Kita berarti orang yang cuek. Bukan orang yang tadi keranjingan. Itu berlebihan banget. Seluruh waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sampai istri, anaknya, dirinya pun kurus. Karena nggak pernah makan, puasa terus. Itu kan? Maka kata Nabi, yuftiru, berbukalah. Dan kamu puasa, buka, puasa, buka. Jangan puasa terus, nggak boleh. Bahkan ada satu bulan misalkan seperti maknanya seperti bulan Ramadan, puasanya sangat banyak sekali, nggak boleh kata Nabi. Nggak boleh. Paling banyak puasa dalam satu bulan itu 15 hari. Karena apa? Karena itu untuk puasa sunnah ya. Karena itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, berarti sebulan 15 hari. Itu paling mentok, paling banyak. Karena nggak boleh ada puasa sunnah yang menyamai puasa Ramadan yang satu bulan penuh, full. Ini menandakan bahwa kemurahan dari Allah sebenarnya. Bahwa kita ini dalam beribadah juga, ya ternyata ada porsinya. Nah, kalau kita waktu 24 jam dibagi 3, berarti 8 jam saja. Yuk kita coba hitung. Sholat subuh, ibadah, dengan segala ubur rampenya, kita mulai wudhu, duduk di masjid, menunggu azan atau menunggu qomat, sampai pulang dari masjid. Kira-kira butuh berapa menit, Pak? Kira-kira, Pak? Dicoba, Pak. Kita jangan-jangan kurang dari 8 jam ibadah kita. Nah, kalau kurang berarti kita yang istighfar. Kita yang mohon ampun pada Allah. Berarti memang kita kurang. Berapa? 1 jam ada? Kecuali kalau kajian seperti ini ya. Nah, berarti kajian seperti ini bagus. Karena datang tadi jam 4 lebih atau setengah 5, pulang setengah 6, 1 jam tuh. Kan sama aja. Ibadah, ngaji pun ibadah kan. Bukan hanya sholat toh, di dalam masjid kita berzikir, kita berduduk-duduk gitu loh. Ya kalau tidak ada kajian berarti asumsi paling banter 15 menit, 20 menit ya. 20 menit kita jalan. 20 menit tiap waktu sholat, kali 5 ya. 100 menit, berarti 1 jam 40 menit. Itu baru sholatnya. Ngaji Quran kira-kira kalau dihitung sehari berapa menit, Pak? Ada 30 menit? Sehari ini total, dari baik pagi atau sore, walaupun mungkin satu ruku, orang dulu bilangnya satu ruku itu biasanya 10 ayat, 15 ayat itu satu ruku biasanya, tapi kan tidak harus. Ini penandaan ruku itu cuma adanya di dalam Quran Indonesia, Quran cetakan Kudus. Kalau cetakan Madinah nggak ada ruku, nggak ada ain kan, nggak ada kan? Ya tapi bagus, itu hanya menandakan bahwa kita per 10 ayat atau 15 ayat itu ruku, berhenti, itu memudahkan kita saja. Orang tua dulu ngaji sampai ruku, sampai ada batas ain tuh, Pak. Ya, itu tuh hanya Quran Indonesia, cetakan Indonesia yang ada itu. Ada yang di Madinah nggak ada. Tapi nggak apa-apa, boleh aja untuk daripada tidak sama sekali gitu kan, sholat. Berapa, Pak? Satu hari berapa menit ngaji Quran? 30 menit, 100 tambah 30, 130 menit. Terus, apalagi amal baik, Pak, tiap hari. Hah?
Wah, kerja ya. Kerja niat ibadah ya, Pak ya? Nah, betul. Makanya kalau ini ditambahkan betul kalau niatnya ibadah karena kerja karena ibadah, berarti apa? Allah hadirkan tidak korupsi, tidak korupsi waktu, tidak korupsi apapun. Itu baru ibadahnya benar karena sesuai tuntunan Rasul dan niatnya ikhlas. Tapi yang nampak-nampak ibadah zahir, ibadah langsung kepada Allah ya, itu kan pada sholat, baca Quran gitu ya istilahnya, itu kan haknya Allah langsung. Puasa, makanya ada puasa itulah yang lama. Maka dalam konteks ini, ketika kita memperbanyak puasa, seolah kan puasa 12 jam, sampai 13 jam sehari, itu beribadah kepada Allah. Maka bagus, minimal kata Rasul, ya puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Senin Kamis, itu bagus. Karena apa? Hampir sepertiga waktu itu dapat untuk beribadah kepada Allah. Ya, baik. Nah, ini menandakan bahwa Bapak Ibu, kemudian kita setelah Ramadan berlalu, kita ini bagaimana terus istiqomahnya dalam diri kita. Istiqomah itu bagaimana? Susah nggak? Susah. Yang paling berat itu istiqomahnya. Karena yang paling mudah itu, yang paling ringan itu istirahat. Kalau istiqomah itu berat ya Pak ya? Ya, Mas. Halo Mas, biar nggak ngantuk. Yang berat itu apa? Istiqomah. Kalau yang ringan? Istirahat. Istirahat di tempat, gerak. Ringan banget, enak. Istiqomah, tegap. Ya, tegap dia, lurus. Nah, maka arti istiqomah itu tegap lurus sebenarnya. Lurus pada apa? Istiqomah ada lurus dalam tauhid. Maka istiqomah dikatakan di sini itu satu, istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah dalam agama Islam. Karena jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita keluar dari Islam. Ada nanti di akhir zaman kata Rasul, pagi beriman, sore sudah tidak beriman. Ini sudah kejadian belum Pak saat-saat ini Pak? Ada nggak kira-kira yang pagi dia masih beriman, sore sudah enggak? Ini istilah saja, karena saking cepatnya dia berubah keyakinan gitu, murtad itu ya. Bukan hanya mungkin pagi sore, mungkin hari ini, pekan depan murtad gitu aja. Jadi nggak harus langsung hari ini pagi sore. Tapi memang menandakan pagi sore ini menandakan cepatnya dia berubah. Ya, malam beriman, pagi sudah tidak. Karena apa? Besok ketika ada fitnah dajjal itu Pak seperti itu. Semua orang pasti terpesona. Semua orang pasti terlena. Maka kata Rasul ketika nanti seorang perempuan yang paling mudah terpesona, mohon maaf ya Bu ya, ketika nanti fitnah dajjal ada, nah untuk mudah-mudahan kita tidak sampai ya Bu ya, tidak sampai kepada fitnah dajjal. Perempuan-perempuan diikat jangan sampai keluar rumah kalau ada dajjal. Karena yang paling mudah terpesona itu perempuan. Paling mudah katanya. Maka dalam konteks ini buhul-buhul setan pun disimpannya di perempuan. Buhul-buhul ini apa? Penarik untuk apa? Ya itulah, mohon maaf ya, kan perempuan kan ada waktu tidak sholat, separuh agamanya hilang, separuh dinnya hilang. Karena apa? Allah berikan memang untuk istirahat, ada mens, dan itu haram untuk sholat, nggak boleh itu sholat. Padahal sholat itu tiangnya agama. Berarti dalam sebulan wanita itu sholatnya berkurang, berarti itulah separuh agamanya hilang. Ya, tapi laki-laki jika belum menikah dengan seorang perempuan, belum tegap teguh agamanya. Karena Pak, separuhnya perempuan itu disempurnakan dengan pernikahan itu. Masya Allah, Allah ciptakan begitu ya, saling melengkapi. Dan nanti di sana ada peran penting seorang ibu, seorang perempuan bagi seorang laki-laki. Dari laki-laki yang kuat, ada perempuan-perempuan, istri-istrinya yang kuat juga, yang bagus juga. Nah ini, tapi kebanyakan juga suami yang gini, perempuannya juga. Nah, berawal dari situ juga ya. Jadi An-Nisa ibadul bilad itu memang benar, walaupun bukan hadis tapi perkataan entah itu suatu kata mutiara. Perempuan itu tiangnya negara. Jika negara sudah hancur tiangnya, ya sudah ya. Maka jika wanita itu sudah hancur di suatu negara, maka hancurlah negara itu. Maka yang pertama istiqomah dalam tauhid ya. Yang kedua istiqomah itu adalah dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang sudah kita pahami bersama. Orang istiqomah itu berarti apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya ini yang kita pahami bersama. Yang pertama istiqomah dalam tauhid, dalam keimanan dan keislaman kepada Allah, sehingga Pak, sehingga kita melaksanakan semua konsekuensinya, bahwa dari perkataan asyhadu
alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, boleh ulama-ulama mengatakan pakai abduhu itu lebih baik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi langsung wa rasuluh juga boleh. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tapi abduhu wa rasuluh. Maka ini menjadikan bahwa orang ini istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, istiqomah itu dalam keikhlasan. Yang pertama istiqomah dalam tauhid, yang kedua istiqomah dalam melaksanakan perbuatan baik ya dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan yang ketiga adalah istiqomah dalam keikhlasan. Nah, bagaimana Pak caranya kita tahu bahwa kita ikhlas? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya tahu bahwa kita ikhlas? Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Cuma ada beberapa kriterianya. Ya, ikhlas itu menandakan bahwa lurusnya akidah dia ketika beribadah itu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, ya. Dan dia konsekuensinya dia khusyuk dalam beribadahnya. Khusyuk itu apa? Fokusnya pikiran, perkataan, kemudian gerakan, itu khusyuk, fokus hanya kepada Allah. Maka dalam sholat itu kita lihat ada beberapa khusyuk dalam sholat itu, minimal pertama dari gerakannya dulu, gerakan khusyuk bagus tumanina, tidak tergesa-gesa, itu nama khusyuk dalam sholat. Tapi yang awal, tahap bawah. Kemudian khusyuk dalam apa? Tafahum limanal kalam. Tafahum limanal kalam itu memahami apa yang dibaca, memahami apa yang dikatakan dalam bacaan sholat. Kita paham nggak ketika kita sholat itu apa yang dibaca dalam sholat? Paham nggak? Belum ya. Maka khusyuk yang pertama dulu aja, khusyuk dalam gerakan. Gerakannya udah benar belum? Rukuknya udah benar belum? Ruku itu adil, tadilu itu lurus, tidak begitu banget, tidak menukik, tidak begini. Ini contohnya, inilah khusyuk. Maka orang ikhlas itu diantaranya begitu. Sholatnya ikhlas, ya, diantaranya dia khusyuk. Tapi khusyuk ini berat, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu paling berat, bukan sabar yang berat itu, tapi sholat yang berat itu. Padahal kita sabar juga berat, ya. Tapi justru dalam ayat itu dikatakan yang berat itu sholatnya, bukan sabarnya. Wa innaha, kepada sholat, bukan kepada sabar. Lakabiratun, berat banget sholat itu. Kecuali orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu rangkaiannya, tahapannya benar khusyuk dalam gerakannya dulu, karena itu mampunya kita. Kalau tafahum limanal kalam bisa naik ke level kedua, yaitu khusyuk dalam memaknai apa yang dibaca dalam sholat. Baru khusyuk mengingat Allah dari awal sholat sampai akhir, dia hanya mengingat Allah. Itu namanya ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Dia beribadah seolah dia melihat Allah. Seolah depan itu ada Allah, seolah di atas itu ada Allah, seolah di mana Allah lihat kita. Bayangkan, itu kalau sholat sudah seperti itu, gimana sholatnya coba? Pasti baik, pasti benar. Karena malu kan, dilihat oleh yang menciptakan kita, majikan kita. Kita aja kalau murid aja dilihat gurunya, suruh belajar, ditongkrongin gurunya terus begini, nggak mungkin dia toleh, apalagi nyontek, nggak bisa. Nah, gurunya di depan, ayo kerjakan 51 jam, cepat, dilihatin gitu. Benar dia terus fokus. Nah, orang begitulah, orang khusyuk itu begitu, seolah dilihatin, ditongkrongin. Kalau kita bekerja, kita belajar misalkan, kita ditongkrongin sama majikan, ditongkrongin sama guru. Kalau nggak ada guru kan santai, kena jalan gini-gini, duduknya kakinya di atas, kemudian kalau nggak ada guru, murid ini contohnya. Kita pun kalau bekerja, kalau nggak ada majikan di depan, nggak ada majikan yang melihat kita mungkin santai-santai juga. Tempat kerja, lihat-lihat apa dulu, ya. Wifi di kantor udah gratis, tapi perumpamaan peruntukannya untuk bekerja, tapi pakai yang lain, liatin apa kayak
Itu kan sudah bagian dari yang sebenarnya sudah keluar dari amanah sebenarnya. Tapi kita juga belum bisa, saya juga belum bisa mungkin. Coba kalau semua jam kerja itu orang bekerja 8 jam sehari misalkan. 8 jam itu fokus untuk urusan perusahaan yang sedang dia kerjakan. Tidak boleh kalau mau disebut amanah ya, tidak boleh mengerjakan urusan lain sebenarnya. Tidak boleh. Tapi kan kita tidak bisa. Maka karena tidak bisa, maka dibuatlah semacam apa ya? Apa namanya? Kalau penggantian itu namanya? Kalau selesai jam kerja pun sore malam kita dihubungi untuk masalah lembur atau shift atau penggantian pokoknya ya. Jadi ketika kita sudah di rumah pun ada orang yang masih berhubungan dengan kerja kita terima kan? Nah itu menandakan bahwa kita masih dedikasi. Walaupun di jam kerja sebenarnya jam 8 sampai jam 4 nih jam kerja kita. Tapi dalam waktu itu kan tidak bisa ngerjain apa-apa semua urusan kantor. Mungkin urusan keluarga pun terselip di situ, nelpon keluarga dulu, gimana kabarnya. Itu waktu 2 menit 3 menit nelpon keluarga udah hilang. Karena itu bukan mikirin urusan kerja. Kalau segi amanah itu sudah nggak amanah. Tapi karena kita sudah pulang ke rumah pun dari jam 4 lebih, jam 5, 6, 7, 8, 9 udah di rumah, tapi ada orang yang nelpon. Contoh saya wali murid nelpon gimana anaknya nih konsultasi, kita terima sejam, setengah jam nelpon. Itu bukan jam kerja saya sebenarnya, tapi saya terima. Nah inilah namanya penggantian gitu loh Pak. Karena tadi pun ketika di jam kerja, kita kan tidak 100% ngurusi masalah pekerjaan. Bahkan di jam kerja itu kita ngurusi lihat-lihat yang lain, mas santai-santai, lihat YouTube, lihat film apa gitu misalkan ya. Itu kan sudah bukan nggak amanah sebenarnya kalau mau hitung-hitungan benar. Ya, tapi itulah semuanya ada kemurahan gitu kan. Nah, kembali kepada masalah ibadah pun sama. Allah kan sama. Tidak mungkin semuanya waktu dipakai untuk kepadaku, untuk untuk beribadah kepadaku. Allah Maha tahu. Kita ini lemah. Manusia ini lemah. Maka dengan lemah itu maka Allah memberikan banyak keringanan, maka banyak rukhsah, banyak diskon, banyak sebuah kemudahan dari Allah tuh banyak banget buat kita. Ya, karena Allah yang Maha tahu, Allah yang menciptakan kita diberikan kewajiban dihukumi dengan kewajiban hukum Islam, syariat Islam dengan kewajiban ibadah, tapi Allah tahu bahwa kemampuan kita pun terbatas. Maka Allah berikan rukhsah, banyak keringanan-keringanan. Ketika begini, kamu bolehnya begitu. Ketika nggak bisa begitu, ya begini aja. Terus apapun, ya ada namanya keringanannya. Maka istiqomah itu tadi, ikhlas itu bisa dilihat dari khusyuknya. Dan ikhlas itu dilihat dari kebalikan lagi, orang istiqomah itu ikhlas, orang ikhlas itu istiqomah. Nah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau saya sering mengatakan ikhlas, i-nya itu istiqomah, kho-nya itu khusyuk. Ikhlas, lam alifnya itu la haula wala quwata. Dia menyerahkan semua urusan pada Allah. Orang yang ikhlas itu dia berpasrah diri kepada Allah. Dan shotnya yang terakhir adalah siddiq. Orang yang ikhlas itu dia selalu berada pada jalan kebenaran, siddiq. Dan orang siddiq ini Bapak Ibu, ternyata Allah memberikan predikat kedua setelah para nabi. Lihat surah An-Nisa. Minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Bisa dia? 4 bisa dia. Golongan yang Allah berikan nikmat. Dalam surah Al-Fatihah itu ketika Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah berikan jalan yang lurus, jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa yang telah jalan yang Engkau beri nikmat itu siapa? Yang kita diminta dan kita setiap sholat harus baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu kalau dimaknai itu ada ayat terakhirnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Terus kita tahu siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, itu para nabi dan rasul pasti di dalamnya, karena rasul itu ya nabi. Kemudian wasiddiqin, orang yang benar, siddiq, jujur dia. Bahkan siddiq ini melampaui predikat syuhada, orang yang mati syahid. Umar bin Khattab
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubaidillah bin Jarrah, dan semua banyak para sahabat Nabi itu banyaknya pada level syuhada. Karena banyak yang meninggal syahid. Umar syahid, Utsman syahid, Ali syahid. Tapi Abu Bakar siddiq predikatnya. Siddiqin. Maka Bapak Ibu, Masya Allah, predikat Abu Bakar ini luar biasa. Jika di sebelah kanan ini semua amal manusia, selain Nabi Muhammad pastinya ya, semua amal ibadah manusia ditimbang di sebelah kanan, di sebelah kirinya Abu Bakar, maka masih beratnya timbangan Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Beliaulah yang paling manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Karena wasiddiqin, maka digelari dengan As-Siddiq. Sampai hari ini di Masjid Nabawi ada masjid Babu Abu Bakar, Babu Siddiq. Karena Abu Bakar sering masuk dari pintu itu selalu terbuka, kata Nabi. Jangan kau tutup pintu itu, karena pintu Abu Bakar As-Siddiq. Memberikan penghormatan sampai begitu. Bukan hanya Nabi, Allah pun memberikan penghormatan. Ayat yang turun pada Abu Bakar banyak. Ketika Nabi berhijrah dengan Abu Bakar di Gua Hiro, banyak. Di Gua Thur, Jabal Thur, ketika sama Abu Bakar sedang berhijrah berduaan, turun ayat. Banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah berikan keutamaan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Golongan Siddiqin ini menjadi golongan yang predikat terbaik, bahkan melebihi syuhada. Nah, maka orang ikhlas tuh shortnya akhirnya Siddiq. Maka kalau kita mau ikhlas, ayo kita menjadi orang yang Siddiq, jujur, betul. Istiqomah, khusyuk, berpasrah la haula wala quwata illa billah, dan Siddiq, menjadi orang yang Siddiq. Maka insya Allah keikhlasan akan diraih. Walaupun yang ikhlas tadi hanya Allah yang tahu, karena keikhlasan itu hanya dinilai oleh Allah sebenarnya. Cuma arahnya, ya kita mengarahkannya diri kita ya ke arah situ insya Allah. Supaya kita menjadi orang yang diikhlaskan oleh Allah, yaitu namanya mukhlas. Kalau ikhlas itu ikhlas itu upayanya ya, keikhlasan, upaya kita bahwa kita harus ikhlas, pengen ikhlas. Mukhlas itu orang yang Allah ikhlaskan. Nah itu predikat itu dari Allah hadiahnya memang nanti di hari kiamat. Karena ketika itu Allah memberikan predikat mukhlas bagi orang-orang yang dia berusaha, bermujahadah untuk selalu ikhlas kepada Allah. Baik, ini namanya istiqomah Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana yang terakhir ketika kalau kita mau istiqomah, kan kemarin Ramadan sudah kita terbiasa dengan amal baik, tapi kok nggak Ramadan berkurang amal itu, betul nggak Pak? Berkurang nggak amal itu? Ketika Ramadan kan naik, tapi ketika setelah Ramadan berkurang nggak? Ya, berarti itu gimana tuh? Itu futur itu namanya, turun, lemah. Ya kata Rasulullah pun dalam sebuah ayat dikatakan, ya memang begitulah manusia. Kelemahan manusia seperti itu. Yang bisa kita kuatkan apa? Istiqomah dalam tauhidnya berarti. Apa? Ya jangan sampai kita murtad, na'udzubillah. Kalau istiqomah dalam ibadah yang kedua yaitu ketaatannya berkurang, itu manusiawi. Tetapi ditambahkan ketika itu dengan perbanyak istighfar. Ya kita memang bisanya begitu. Lemah kan diri kita. Kalau selama bulan Ramadan itu kenapa kita kok mudah berbuat baik? Kenapa? Karena memang Allah berikan hadiah. Ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga ketika bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa orang itu mau beramal baik itu mudah. Orang mau beramal jelek itu susah di bulan Ramadan. Amal baik mudahnya. Umumnya ya, walaupun ada juga orang yang berbuat jelek di bulan Ramadan lebih banyak juga. Tapi ketika orang itu umumnya orang Islam, ketika bulan Ramadan itu semangat dalam ibadahnya. Nah apa? Bukannya jelek juga, ya baik. Cuman mempertahankan setelah itunya gitu loh. Ya, mempertahankan setelah itunya, Ibnu Rajab mengatakan minimal kita ini tetap melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau tidak, maka perbanyaklah istighfar. Ya Allah, aku nggak tadarus lagi habis subuh, habis Isya udah nggak ada tadarus lagi. Astagfirullah. Perbanyak diganti dengan istighfar yang banyak di rumah. Kemarin saya masih keinget kalau habis subuh, habis Isya itu kalau Ramadan itu habis taraweh mesti tadarus dulu sampai jam 10. Kok ini enggak ya? Kalau bisa di rumah istighfar Bapak sampai jam 10. Kan mengganti. Nah minimal begitu. Terus apa lagi yang bisa mengganti? Ya nggak ada kecuali itu, istighfar. Kecuali istighfar yang bisa menggantinya Bu. Maka kita kalau ke dalam futur kita tidak bisa melaksanakan amal ibadah yang biasa kita lakukan, maka kata Ibnu Rajab ya perbanyaklah ya kita memang meminta ampun pada Allah, yaitu istighfar.
istighfar. Astagfirullahaladzim. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Jadi kesimpulannya bahwa istiqomah ada 3. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam keikhlasan. Nah, 3 ini harus kita pegang istiqomah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna ahabbal amal ilallah wa adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah itu yang terus-menerus dilaksanakan walaupun sedikit. Jadi Allah gak melihat banyaknya ternyata. Ya banyak dan terus-menerus jauh lebih baik. Sebetulnya kalau saya pilih atau menyampaikan ke Bapak, Pak, pengen jadi orang kaya atau pengen sehat? Dan kaya dan sehat jawabannya kan. Tapi kalau dalam beramal mengatakannya mau usah banyak-banyak, yang penting ikhlas. Ya lebih baik banyak dan ikhlas kan. Betul nggak? Mumpung masih belum kaya Pak, maka beramallah. Saya misalnya contoh dua saya pribadi, kita cuma punya uang 1 juta. Misalkan dari uang 1 juta yang kita punyai, mengeluarkan uang 100.000 untuk infak itu masih ringan. Berarti 100.000 itu berapa persennya dari 1 juta Pak? Berapa? 10%-nya. Tapi kalau uang Bapak Ibu sudah 1 miliar, diambil 10%-nya berapa Pak? Berapa? Punya uang 1 miliar, diinfakkan 100 juta, berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat. Walaupun saya belum pernah, dan karena belum pernah dapat uang itu gitu loh. Tapi pasti berat. Betul enggak? Maka sebelum kaya Pak, berbanyaklah infak. Maka orang yang beriman, bertakwa itu yang Allah berikan surga padanya, yaitu dia suka berinfak di saat dia lapang dan sempit. Kalau lapang berinfak biasa, tapi orang sempit berinfak ini yang luar biasa, istimewa banget ya. Maka mumpung kita belum kaya ya, maka berinfaklah. 2.000 sehari masukin toh kotak infak, udah. Tapi kita kan berpatokannya kan yang amal yang terus menerus walaupun sedikit. Nah tadi istiqomah yang penting ikhlas walaupun sedikit aja kok. Harusnya menaik sih sebenarnya. Lebih baik banyak dan ikhlas. Istiqomah begitu. Karena ketika kita dipilih pun minta sama Allah, ya Allah, aku minta wal'afiyah, minta kesehatan dan kekayaan. Jadi kita minta pada Allah pun minta jadi orang kaya dan minta jadi orang sehat. Nggak bisa dipilih juga. Aku pengen sehat ya Allah. Tapi nggak kaya nggak apa-apa. Pengen juga sih kaya, kan? Kaya dan sehat kan kita mintanya juga. Maka kalau sudah begitu, keluarkan harta itu untuk berinfak, ikhlas dan banyak. Itu jauh lebih baik gitu kan. Kenapa? Tidak akan ada kemiskinan kata Rasul, dijamin sama Rasul. Tidak akan kikir, tidak akan fakir, tidak akan miskin orang yang suka berinfak. Orang yang suka bersedekah itu nggak akan miskin. Ya, itu janji dari Rasulullah SAW dan juga Allah menyampaikan unfik yanfik. Ketika kamu berinfak, aku yang akan menggantinya kata Allah. Jadi semakin harta itu dikeluarkan, maka semakin banyak pundi-pundi itu masuk. Dan saya cerita ini pernah dengar dari seseorang. Beliau itu masya Allah, ini tahadus binikmah, bukan siapa-siapa ya. Dia menyiapkan anggaran Bapak Ibu dari usahanya, Allah alam ya. 1 tahun itu harus haji furoda sekali, umroh 3 kali. Ketika seperti Rasulullah SAW sampaikan, karena Rasulullah dalam semasa hidupnya, kalau dihitung umrohnya 3 kali, hajinya sekali. Rasul kan cuma haji sekali, haji wada. Umrohnya 3 kali, dari Madinah ke Mekah, 3 kali umroh, hajinya sekali. Maka beliau meniatkan diri, menyiapkan dari hartanya itu untuk begitu. Ketika saya ngobrol itu, dan ternyata Ustaz katanya tidak habis-habis tuh uangnya, walaupun itu habisnya berapa miliar. Karena untuk suami istri kan, Bapak Ibu, haji furoda itu berapa sekarang? Beda-beda, 17.500 sampai 21.000 dolar. Haji furoda. Saya baru aja ngomong masalah haji, dan semalam baru saya di kereta baru ngobrol, ada yang masih bertanya tentang masalah persewaan rumah di daerah Aziziyah Janubiyah di dekat Jamarot, yang dekat. Saya carikan info untuk tempat persewaan rumah untuk haji gitu. Sekarang 1 bednya itu kalau musim haji 21.000 real, 8 juta, tapi sama musim haji 1 bed, bukan sekamar. Kalau dia 6 orang kalikan aja. Nah, tapi itu rumah biasa banget.
bukan hotel. Maka kalau haji plus, haji furoda bisa sampai 400-an juta, karena $17.500 sampai $21.000, karena memang untuk fasilitas itu. Nah, beliau siapkan uang itu untuk haji sekali, umroh 3 kali, per 3 bulan umroh. Tetap berinfak ke yang lain, untuk masjid, buat bangunan, iya. Dan hartanya nggak habis-habis. Karena kata Nabi pun dijamin orang yang suka haji umroh terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Seperti besi yang karat itu dihilangkan oleh Allah. Jadi nggak akan ada kemiskinan, kefakiran jika Bapak Ibu selalu umroh, selalu haji. Itu jaminan dari Allah, Pak, bukan saya. Maka jangan eman. Kalau ada rezeki uang, umroh aja, Pak. Karena melihat Ka'bah itulah nikmat. Melihat Ka'bah itu ibadah. Melihat Ka'bah loh, Pak, ibadah. Obat dari racun hati. Racun hati banyak, maka obatnya melihat Ka'bah. Lihat aja gini. Pandangi, Masya Allah. Itu dari kata Rasulullah bahwa obat penawar dari racun hati itu diantaranya pandangan. Pandangan itu diantaranya mandangi Ka'bah. Itu bagian dari penawar dari racun-racun hati. Maka kalau punya rezeki, perbanyaklah umroh. Nggak usah eman, Allah yang ganti. Semua perjalanan umroh itu diganti sebagai ibadah, sedekah, dan nanti Allah ganti yang lebih baik. Karena itu janji dari Allah dan Rasulullah. Tidak akan fakir. Ya, tidak akan fakir. Demi Allah ini, saya katakan demi Allah. Perbanyaklah mengunjungi Baitullah. Karena Allah suka. Ini rumahku, kunjungi terus. Tentunya kalau kunjungi yang pertama dengan ajak orang. Kunjungi ajak orang lain yang lain. Ajak orang yang lain gitu. Tapi kita ikut, karena ada yang tanya, Ustaz, lebih baik saya yang berumroh terus atau saya kasih ke orang untuk umroh? Jawabannya lebih baik Bapak juga ikut, orang yang Bapak umrohkan juga ikut. Loh, kenapa, Ustaz? Karena ibadah umroh itu ibadah fardiyah Bapak sendiri. Bapak bersedekah orang lain, mengumrohkan orang lain, bagus. Tapi Bapak juga harus punya tabungan ibadah sendiri. Oh gitu ya? Iya, Bapak juga berangkat, yang diumrohkan juga berangkat. Oh gitu ya? Iya. Ini karena kebutuhan kita sendiri ibadah ini. Satu kali sholat di Masjidil Haram seperti 200 tahun sholat di sini, bayangkan. Jadi percepatan amal, mumpung kita masih punya umur, ya, maka pertambahlah amal itu dengan akselerasi, percepatan. Dengan cara apa? Datang ke tempat-tempat terbaik, dan adanya cuma di Haram, di Mekah, Madinah. Doa di tempat mustajab, adanya cuma di sana. Tawaf itu adanya cuma di Mekah. Di mana lagi coba bisa tawaf? Di sini bisa tawaf nggak, Pak? Latihan di Donohudan. Tawaf nggak bisa. Tawaf cuma ada di Mekah, nggak ada di situ, ya. Jadi begitulah, semangat, istiqomah, tetap dalam tauhid. Kalau semampu kita melaksanakan amal ibadah yang dilaksanakan, yang diperintah oleh Allah, dan jauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, ikhlaskan diri dengan cara apa? Istiqomah dalam beribadah, khusyuk dalam beribadah, berpasrah kepada Allah dalam semua hal, dan siddiq, selalu dalam jalan kebenaran. Insya Allah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Insya Allah. Barakallahu fikum wa afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.